Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Medika Tamaborgultom, NPM saya 2483200097. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa sih itu distribusi ekonomi mikro. Kita simak selanjutnya ya. Teori distribusi. Teori distribusi dalam ekonomi merujuk pada konsep yang menjelaskan bagaimana pendapat atau kekayaan dibagikan di antara berbagai pihak atau faktor produksi dalam suatu perekonomian. Teori ini berfokus pada cara distribusi pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, seperti produksi barang dan jasa, kepada individu rumah tangga atau kelompok berdasarkan kontribusinya terhadap proses produksi. Konsep utama teori distribusi ekonomi mikro terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan. Mengacu pada bagian pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa dibagi di antara pemilik faktor produksi. Pendapatan ini dapat berupa upah bagi pekerja, sewa bagi pemilik tanah, bunga bagi pemilik modal, dan keuntungan bagi pengusaha. Yang kedua, teori marginal productivity. Teori ini menyatakan bahwa faktor produksi akan mendapatkan imbalan yang setara dengan kontribusi terhadap peningkatan output. Dengan kata lain, upah pekerja, bunga modal, dan sewa tanah akan ditentukan oleh produktivitas marginal masing-masing faktor produksi. Misalnya, upah pekerja akan bergantung pada seberapa besar kontribusi pekerja tersebut terhadap suatu produk total. Yang ketiga, teori keadilan distribusi, yaitu pembahasan mengenai keadilan dan ketimpangan. Beberapa teori menganggap bahwa distribusi pendapat yang adil adalah yang dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik, yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara yang lain menganggap bahwa distribusi yang lebih mirip dengan mekanisme pasar adalah yang terbaik. Lalu yang keempat, pembagian faktor produksi. Ini menggambarkan cara faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dibagi di antara individu atau sekitar ekonomi. Model ini mencakup hubungan antara permintaan dan penawaran untuk faktor-faktor produksi yang berbeda dan bagaimana hal itu mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang kelima, kesenjangan pendapatan dan ketimpangan. Teori distribusi ekonomi mikro juga menyentuh pada isu kesenjangan pendapatan yang mengacu pada perbedaan dalam pendapatan antara individu atau kelompok. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan ini termasuk pendidikan, keterampilan, modal sosial, dan kebijakan ekonomi. Peranan teori distribusi. Yang pertama, menjelaskan pembagian pendapatan. Yang kedua, menganalisis ketidaksetaraan. Yang ketiga, dasar untuk kebijakan publik. 4. Mengukur efisiensi ekonomi. 5. Mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal. Secara umum, dalam teori distribusi, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan diberikan imbalan atau kompensasi yang biasanya berupa upah untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, sewa untuk tanah, keuntungan untuk kewirausahaan. Tujuan distribusi. Yang pertama, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kontinuitas produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Yang keenam, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Kesimpulan, distribusi pendapatan dan sumber daya dalam perekonomian dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Pendapatan individu atau kelompok bergantung pada kontribusinya terhadap produksi yang
dijelaskan melalui teori marginal produktivitas. Meskipun distribusi ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, pemerintah dapat berperan melalui kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan. Secara keseluruhan, teori distribusi bertujuan untuk memahami bagaimana pendapat dan sumber daya distribusi serta dampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.